Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Pastinya dong Bang. Oke, kita kan mulai ibadahnya lagi. Kita udah bertemu bersama dengan aku Bang Andra dan Kak Joan dalam ibadah online minggu ini. Oke, sebelum kita untuk memulai ibadah ini, mari kita nyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Yo, kita nyanyi semua. Penuh semangat ya, tepuk tangannya juga. Jangan mau lemas-lemas di rumah, oke? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Gimana lagunya hari ini? Biar kita semakin semangat, mari kita nyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami, oke? Yo, kita nyanyi lagi. Penuh dengan semangat. Kita satukan hati kita. Walaupun jauh-jauh ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandeng tangan dalam satu hati. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi. Siapa jadi antara kami, keluarga kerajaan Allah. Oke adik-adik, untuk melanjutkan kebaktian kita, yuk kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, Bapa, kami ingin mengucap syukur Bapa atas berkat-Mu yang masih bisa kami nikmati sampai detik ini ya Bapa. Bapa, di mana Bapa kami sudah berkumpul di rumah kami masing-masing ya Bapa, kiranya Engkau menyertai kami, memberkati kami, dan kiranya Bapa Engkau membiarkan kami Bapa untuk mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menjamah kami sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita dan semangat ya Bapa walaupun kami di rumah. Dan kiranya Bapa firman nanti yang akan dibawakan oleh kakak kami dapat kami pahami juga ya Bapa. Bapa, kami serahkan kebaktian kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari karena Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Dia dirahmatku, oh Dia dirahmatku, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dengan menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana
mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah memuji-muji nama-Mu, dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami mengerti akan firman yang kami dengar, dan boleh kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, hari ini yang menjadi bahan Alkitab kita adalah Lukas 8 ayat 4 sampai 11 di Perjanjian Baru. Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Kakak bacakan ya. Kalian ikutin Alkitabnya dari rumah. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Nah, sampai di sini pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Dan yang menjadi tema untuk anak tanggung dan remaja adalah sama hari ini ya, iman yang bertumbuh. Anak tanggung dan anak remaja temanya iman yang bertumbuh. Nah, kita tadi sudah membaca di dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 11 bagaimana Tuhan menyampaikan firman melalui sebuah perumpamaan. Nah, bisa mungkin ayat ini sudah sering kita dengar deh, tentang bagaimana seorang penabur yang menaburkan benihnya. Nah, ada satu ilustrasi yang mengatakan begini. Seorang guru bertanya kepada seorang dosen. Kalau guru SD bertanya kepada seorang dosen, "Saya bingung, dan bagaimana tentang sebuah kelas di mana saya mengajar di sebuah kelas dengan materi sama, dengan bahan yang sama, dengan cara pengajaran yang sama. Di dalam kelas itu tidak saya beda-bedakan. Dan yang mendengar pun mereka semuanya adalah orang-orang yang setiap hari saya ajar. Tetapi pada saat saya memberikan sebuah ujian, kepada mereka, tidak 100% mereka bisa menjawab soal yang saya ujikan itu. 10 soal yang saya ujikan, ada yang hanya bisa menjawab 3, ada yang hanya bisa menjawab 2, dan ada juga yang bisa menjawab 10 dengan benar. Kata guru ini kepada profesor, "Di manakah masalahnya sehingga anak-anak didik saya itu beda-beda cara menyelesaikan ujian itu, padahal saya mengajar mereka di tempat yang sama juga?" Apa kata profesor itu? Cara penerimaan mereka tentang ajaran itu yang berbeda-beda. Ada siswa yang mendengar mengerti, ada siswa yang mendengar masuk telinga kiri keluar telinga kiri juga. Nah, seperti itulah sehingga mereka tidak memahami apa pengajaran itu, kata profesor itu. Nah, mungkin hal ini sama dengan tema kita pada hari ini. Bahan renungan kita hari ini di dalam Lukas 8
ayat 4 sampai 11 tadi. Diceritakan bagaimana seorang penabur, dia menaburkan benih yang sama. Nah, benih yang sama ditaburkan. Tetapi tidak semua benih itu tumbuh dengan baik, katanya tadi. Kenapa? Karena pada saat dia menaburkan benih yang sama, orang yang sama yang menaburkan, tetapi tempat jatuh benih itu berbeda-beda yang membuat tumbuh benih itu tidak bagus. Ada yang jatuh katanya tadi di jalan, langsung dimakan oleh burung-burung. Ada yang jatuh di batu, begitu panas dia langsung layu karena adanya di batu dia kurang mineral, kurang air dan segalanya. Ada yang jatuh di semak-semak katanya tadi dia. Dan benih itu tumbuh bersama dengan semak-semak itu, dan semak-semak itu menghimpitnya sehingga benih yang tumbuh itu tidak menghasilkan buah. Dia layu sebelum berkembang. Nah, ada juga yang tumbuh di tanah yang subur. Dan benih yang tumbuh di tanah yang subur itu bisa bertumbuh menghasilkan buah yang 100 kali lipat katanya tadi. Nah, tapi Tuhan mengatakan ini dalam pengajarannya kepada orang banyak pada saat dia sedang mengajar orang banyak. Nah, murid-muridnya bingung apa maksud Tuhan dengan pengajaran ini? Apa hubungannya benih dengan orang banyak ini? Nah, lalu muridnya bertanya, apa maksudnya Tuhan? Apa maksud perumpamaan itu? Nah, apa kata Tuhan tadi? Apa kata Yesus tadi di dalam ayat selanjutnya yang kita baca tadi? Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain itu diberitakan dalam perumpamaan supaya sekalipun mereka memandang mereka tidak melihat, sekalipun mereka mendengar tetapi mereka tidak mengerti. Nah, ternyata perumpamaan tadi adalah bagaimana yang dimaksud dengan benih itu adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita dengar. Nah, sekarang kita adalah lahan-lahan itu, lahan tempat menabur firman Tuhan. Saya dan adik-adik adalah tempat menabur firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan yang kita dengar itu bisa berbuah pada kita. Nah, kalau tadi benih, sebuah benih dikatakan berhasil adalah apabila benih itu bisa bertumbuh besar dan menghasilkan buah. Itu adalah pohon yang benar. Nah, kalau hubungannya kepada iman kita, apa hubungannya ke dalam iman kita? Iman kita sebagai orang Kristen adalah benih yang ditaburkan, firman yang ditaburkan sama dengan benih yang ditaburkan tadi. Kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita. Macam-macam orang untuk mengetahui rahasia firman itu. Ada tadi katanya firman itu jatuh ke dalam benih itu jatuh pada tanah. Firman itu jatuh ke tempat yang keras. Misalnya nih, kita mendengarkan firman Tuhan. Ada orang mendengarkan firman Tuhan, dia dengarkan. Oh, firman Tuhan mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya harus menjaga tingkah laku kita. Misalnya kan, menjaga tingkah laku. Orang yang hatinya dikeraskan seperti yang jalan tadi, dia bilang, mengasihi orang, apa yang harus saya lakukan? Dia mendengar firman Tuhan, masuk ke telinganya, mental lagi keluar. Nah, kesempatan itu diambil oleh iblis. Oh, ini bisa nih saya pergunakan ini, saya peralat anak yang satu ini. Dia mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak sampai ke hatinya, hanya mental di telinganya. Firman itu tidak sampai ke hatinya. Nah, orang itu akan tidak mengerti akan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Dia tidak akan bisa tumbuh. Firman itu imannya tidak akan bisa tumbuh. Imannya akan tetap begitu-begitu aja. Tidak ada pertumbuhan iman. Nah, seperti tema kita hari ini, iman yang bertumbuh. Nah, begitu juga orang yang mendengarkan firman Tuhan seperti benih yang jatuh di tanah bebatuan tadi. Apakah hati kita juga penuh dengan batu? Nah,
Kalau firman Tuhan itu jatuh kepada kita di tanah yang berbatu, hati kita penuh dengan batu, katanya tadi adalah akarnya itu akan sedikit. Begitu kita dengar firman Tuhan, masuk ke hati kita, oh benar firman Tuhan itu. Saya akan berubah rencana kita. Tapi begitu datang sedikit masalah, begitu sedikit datang godaan, kita langsung layu lagi seperti benih tadi. Begitu disinari matahari dia langsung layu. Begitu dikena angin yang kencang dia langsung layu. Begitu ada sedikit masalah, iman kita langsung, benar nggak sih ya iman saya ini, goyah lagi. Nah, yang ketiga adalah yang dikatakan tadi, benih yang ditabur yang jatuh ke tempat semak-semak. Nah, seperti ini deh. Begitu kita mendengarkan firman Tuhan, orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia bisa bertumbuh. Semangat dia, oh saya percaya Yesus katanya. Tetapi begitu semak duri tadi diibaratkan dengan kehidupan kita, lingkungan kita. Begitu ada masalah dengan teman-teman kita, misalnya ada godaan dari teman kita, ada kita lihat kemewahan dunia yang membuat kita lupa lagi. Misalnya hari Minggu, ibadah online dulu hari ini, kata guru sekolah minggu. Nah, tetapi datang teman kita, halo, ayo kita renang yuk pagi-pagi. Tapi bagaimana ya, renang nggak ya? Kenapa? Kata teman kita, aku harus ibadah. Ibadah nanti aja, ayo renang dulu. Kita langsung goyah, renang nggak? Ibadah nggak? Renang, ibadah, renang. Nah, jadi seperti itu yang membuat iman kita sedikit rayuan saja, kita langsung meninggalkan ibadah kita. Nah, satu lagi, biasanya anak remaja ini yang kena. Kadang iman itu bisa berubah seperti yang kakak bilang tadi, tumbuh di semak-semak itu. Masalah teman-teman ini, remaja itu kadang-kadang suka nih sama lawan jenisnya kan, sudah mulai itu. Nah, kadang-kadang dia Kristen, tetapi mau berteman, mau pacaran dengan orang yang beda keyakinan. Itu juga adalah iman yang tumbuh di antara semak-semak. Kita akan dihimpit oleh masalah kita. Aduh, apa ya? Aduh, dia ganteng banget, dia cantik banget. Tetapi kita nggak kuat dalam iman kita. Nah, itu adalah iman yang tumbuh di semak-semak tadi. Teman-teman kita itu, persoalan itu, teman yang membuat kita jatuh itu akan menghimpit kita untuk meninggalkan iman kita. Hati-hati, kita harus tetap teguh di dalam iman kita. Dan yang terakhir tadi katanya, benih yang jatuh di tanah yang subur, dia akan menghasilkan buah yang 100 kali lipat. Apa maksudnya dengan iman kita? Kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita bisa berbuah. Apa buahnya? Buah apa yang kita hasilkan kalau kita tetap dibilang anak Tuhan, iman kita bertumbuh? Buahnya adalah sesuai dengan buah-buah roh yang di Galatia. Nah, kita penuh kasih, penuh sabar, sukacita, damai sejahtera. Nah, kalau kita sudah ada buah-buah roh dalam hati kita, kita akan keluar buah-buah itu dengan sendirinya dari kita. Kita akan penuh dengan kasih. Kita mengasihi orang lain, kita mengasihi orang tua kita, kita mengasihi saudara-saudara kita. Kita senantiasa bisa tersenyum, bersukacita karena kita tahu adalah Tuhan adalah penolong kita. Nah, itu yang diajarkan pada kita hari ini. Sekarang kakak mau tanya, sekarang kita ini yang mana deh lahannya? Lahan firman Tuhan yang hati kita ini lahannya seperti apa? Apakah kita siapkan hati kita seperti jalan yang keras tadi, yang begitu firman Tuhan datang kita nggak mental langsung karena kita mengeraskan hati kita, atau hati kita penuh dengan batu-batu itu adalah penuh dengan benci, dendam, kesel. Nah, atau kita siapkan hati kita yang masih ditumbuhi oleh semak-semak berduri. Semak-semak berduri
kita lebih mementingkan teman kita daripada yang lainnya. Nah, hari ini kita diajari, siapkan hati kita penuh dengan kasih. Siapkan hati kita yang tanah yang subur, supaya firman yang kita dengar itu bisa bertumbuh di hati kita. Seperti tema kita, iman kita bertumbuh. Jangan nanti iman kita sedikit-sedikit layu, sedikit-sedikit mati. Tetapi iman kita kakak mau, kalian masih tangguh dan remaja. Kakak bangga sekali melihat anak-anak yang dingawankan kemarin. Mereka bisa mempertahankan imannya sampai dingawankan. Dan kakak juga berharap sampai selama-lamanya kita bisa mempertahankan imannya. Biar jangan rugi deh kita setiap minggu gereja menyembah Tuhan, tetapi sedikit godaan kita tidak mau lagi mempertahankan iman kita. Tetapi kita jangan sampai nanti kita menggadaikan iman kita hanya karena masalah kehidupan dunia ini, tetapi kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena bersama Yesus adalah juru selamat kita. Hanya Yesus juru selamat. Nah, tidak ada juru selamat yang lain selain Yesus. Hanya Yesus jalan keselamatan. Oleh karena itu kakak sangat bangga kalau nanti adik-adik selalu mempertahankan iman kepada Tuhan, kepada Yesus yang telah menolong kita, menebus kita dari dosa kita. Nah, tentu untuk itu sangat membutuhkan kerja keras. Kita harus membuang semak-semak yang ada dalam hati kita, membuang batu-batu yang ada di dalam hati kita, supaya hati kita menjadi subur untuk ditanami firman Tuhan, supaya bisa berbuah dan menghasilkan buah yang banyak. Nah, karena iman itu sangat penting untuk kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Begitu banyak godaan deh, tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau kita siapkan hati kita senantiasa untuk Tuhan, kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Kita akan mampu melewati semuanya, setiap permasalahan yang ada kepada kita. Oleh karena itu, kita harus menghadapi tantangan itu supaya kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Karena upah kita besar di surga, sukacita yang besar menanti kita di surga. Oleh karena itu, apapun permasalahan yang kita hadapi, apapun godaan, kita lewati pelan-pelan bersama Yesus. Iman kita harus tetap bertumbuh untuk dan menghasilkan buah. Itu yang diharapkan, buahnya adalah buah-buah kasih di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu kakak mau semuanya anak tanggung dan remaja mulai sekarang adalah menyiapkan hatinya. Kalau ada batu dalam hati, buang. Kalau ada rumput liar dalam hati, buang. Tetapi hatinya subur, penuh subur untuk ditanami firman Tuhan. Kita menerima firman Tuhan itu, kita mengerti dan kita memakainya dalam kehidupan sehari-hari, supaya di dalam kehidupan kita ini terlihat anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang luar biasa, kelihatan dari buahnya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar saat ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami lebih mengerti akan firman-Mu dan boleh kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Yuk kita lipat persembahan kita rapi-rapi, dan kita akan angkat lagu pujian Isekin Kami Enda O Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami telah memuji-muji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Bapa
Bapa yang di sorga, kami juga telah memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu. Berkatilah Tuhan persembahan kami, sehingga boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Begitu juga berkat-berkat-Mu yang masih tinggal pada kami, Tuhan yang ajari kami, supaya kami boleh memakaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bapa yang di sorga, Kau berkati semuanya kami Tuhan. Kau berkati adik-adik kami semuanya, kelas tanggung dan remaja Tuhan. Berkati mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Berkati mereka di dalam pergaulan mereka. Berkati mereka di dalam sekolah mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak terang dimanapun mereka berada, dan mereka mampu memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati juga orang tua kami Tuhan, berikan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera kepada mereka. Berkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh senantiasa beroleh berkat daripada Tuhan, dan mereka boleh senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik kepada kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kau berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berikan damai sejahtera Bapa, supaya kami yang tinggal di negara kami ini juga merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan saja. Begitu juga masalah virus corona Tuhan yang pada sampai saat ini masih ada Tuhan. Tapi kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah kami semuanya, sehingga kami boleh bebas dari virus corona Bapa. Terima kasih Tuhan, ajari kami berhikmat di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami senantiasa mampu memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di atas semua itu ampuni dosa kami, supaya kami layak disebut anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang sudah sampai di penghujung ibadah kita. Yuk kita angkat satu lagu pujian, kita nyanyikan lagu bersama-sama, kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan di ibadah online kita. Oke, bye. God bless you.